Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan babe, that's a sign. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Kembali lagi di Humanity Affairs Report. Hari ini Selasa 5 Mei 2026, tepat di belakang saya, SMA Negeri 4 Tambun Selatan tengah mengadakan kegiatan yang bertajuk Adforia, perayaan seni dan kebebasan berekspresi siswa SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menampilkan kreativitas para siswa-siswi dalam berbagai karya lomba dan penampilan seni. Melalui Artforia, para siswa diharapkan dapat lebih percaya diri untuk mengekspresikan diri serta dapat menjalin hubungan yang baik antar warga sekolah dengan positif dan inspiratif. Saya Chelsea Farshifa dan Zahra Kamala sebagai juru kamera melaporkan. Baik, kembali lagi di Humanity of Affairs Report bersama saya dan Ibu PLT Kepala Sekolah, Ibu Susi. Selamat pagi, Ibu. Ya, pagi. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai pelaksanaan acara pada hari ini? Alhamdulillah, acara hari ini dalam rangka memperingati perayaan Hari Kartini sekaligus ulang tahun SMA 4 Tambun Selatan yang ke-20. Luar biasa sekali, sangat meriah sekali, antusias dari warga sekolah, kemudian dari siswa-siswi, sangat luar biasa sekali, termasuk acaranya juga sangat bagus sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rangkaian acara pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, setiap tahun selalu dari panitia siswa selalu memberikan yang terbaik dan selalu ada perbedaan-perbedaan di mana tahun ini ada yang namanya lomba Putra-Putri Mustang atau Putra-Putri Masjid Tengah, ikon dari SMA 4 Tambun Selatan. Baik, pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu bagaimana cara yang paling tepat untuk kita mengimplementasikan nilai juang RA Kartini di era modern saat ini? Ya, untuk mengimplementasikan daripada semangat Kartini, yang pertama adalah tentunya untuk siswa-siswi berperilaku yang baik. Ya, kita harus tahu bahwa kita adalah seorang wanita yang menjunjung tinggi nilai-nilai kewanitaan. Walaupun kita sebagai wanita, tapi tetap harus berjuang teguh, berjuang untuk mempertahankan hak kita, berjuang untuk masa depan kita. Kita jangan sampai mau kalah dengan dengan yang namanya laki-laki. Kita harus selalu maju dan maju untuk bisa dihargai sebagai perempuan di kalangan laki-laki. Kita harus bisa membanggakan diri kita sendiri dahulu, ya. Kita harus tampil cantik luar dalam, bukan dari make upnya yang cantik, tapi kita dalam kita pun harus tetap menjadi wanita yang utuh dan berkepribadian yang baik, itu tentunya. Baik, pertanyaan yang keempat, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa? Ya, pesan dari kita sebagai para pendidik untuk siswa-siswi, jagalah marwah pendidikan dengan baik, jangan kotori dengan hal-hal yang negatif. Jadikan bahwa kamu adalah pelajar yang bisa membanggakan sekolah, orang tua, bangsa, dan negara kamu, khususnya pribadi kamu. Baik, pertanyaan terakhir, Ibu. Apa harapan besar Ibu untuk kualitas kemajuan pendidikan kita di masa depan? Harapan besar Ibu adalah Indonesia bisa menjadi generasi emas yang benar-benar bisa membanggakan negara kita Indonesia, di mana siswa-siswi kita yang dari mulai SD, SMP, SMA ini sudah mulai membuat dirinya mereka menjadi tampil yang lebih unggul daripada negara-negara lain tentunya, dan
dan itu bisa dipelajari lewat media sosial, lewat Google dan sebagainya. Kita semua sekarang terbuka, pengetahuan sangat terbuka lebar untuk bisa lebih maju lagi. Baik, terima kasih Bu. Saya Artika dan juru kamera Zahra melaporkan. Baik, kembali lagi di Humanity of Pers Report bersama saya dan Pak Bambang selaku perwakilan dari Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya Pak. Boleh, silakan. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak bagaimanakah tingkat antusiasme siswa-siswi dengan Bapak Ibu Guru dalam partisipasi di acara hari ini Pak? Untuk partisipasinya udah sangat baik, cuman perlu ditingkatkan terutama di peserta ya atau siswanya. Karena kalau saya lihat dari sejumlah siswa yang ada kelas 10, kelas 11 ini belum mencapai 100%. Jadi perlu tingkatkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang tenaga pendidik, apa cara yang paling bijak untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional menurut Bapak? Untuk memaknai Hari Pendidikan Nasional itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah meneguhkan kembali semangat belajar. Yang kedua meningkatkan literasi. Kemudian yang ketiganya berkolaborasi antara stakeholder yang ada, baik itu Bapak Ibu Guru, siswa, dan semua yang berkepentingan itu untuk berkolaborasi membuat pendidikan ini semakin merata dan semakin bermutu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, gimana cara kita untuk menjaga relevansi nilai perjuangan R.A. Kartini di era digitalisasi yang sangat masif? Oke, untuk memaknai atau memperingati Hari Ibu kita Kartini di era digital ini, memang kegiatan-kegiatan seperti ini sangat perlu ya, sangat perlu digalakkan lagi karena kita tahu bahwa Ibu Kartini ini salah satu tokoh wanita yang concern terhadap pendidikan terutama perempuan, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah penting bagi kita untuk merayakan Hari Kartini, Pak? Sangat penting, ada ungkapan jas merah, jangan melupakan sejarah. Karena dengan begini kita akan terus bisa mengambil sebuah manfaat dari sebuah peringatan, terutama Ibu kita Kartini ini yang menjadi tokoh perempuan. Baik, pertanyaan terakhir Pak, manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari acara pada hari ini Pak? Manfaatnya banyak sekali ya, terutama untuk perempuan-perempuan Indonesia, generasi-generasi muda, wanita Indonesia yang perlu untuk belajar lagi. Ya, kalau dulu Ibu kita Kartini memperjuangkan sama derajat antara pria wanita, nah sekarang kedudukan antara wanita dan pria sama, nah semangat belajarnya juga harus sama, raih cita-citanya juga harus sama. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Saya Artika dan juru kamera Zahra melaporkan. Baik, kembali lagi di Humanity of Pers Report bersama saya, dan saat ini saya sedang bersama dengan Ica Sia selaku Ketua Pelaksana pada acara kali ini. Halo Ica. Halo. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama, apa tema yang diusung dalam acara kali ini dan kenapa memilih tema tersebut? Jadi pada acara kali ini kita mengangkat judul Artforia, di mana temanya itu penggabungan antara bunga dan nuansa tradisional. Nah juga warna-warnanya memang disengajakan yang ceria karena harapan kami agar Kartini-Kartini saat ini memiliki hati yang gembira seperti itu. Oke, terus apa aja sih perlombaan yang ada di acara kali ini? Jadi di Artforia ini kami mengangkat 3 lomba. Yang pertama itu pemilihan Putra-Putri Mustang 2026, yang kedua itu lomba blind makeup, dan yang ketiga itu lomba monolog. Lalu kami juga menyediakan wadah bagi siswa-siswi untuk menunjukkan bakatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada tantangan tersendiri nggak bagi panitia selama proses persiapan kegiatan ini? Tentunya ada, terlebih dari beberapa panitia memang baru pertama kali turun dalam kepanitiaan, jadi memang harus adaptasinya lebih lagi, dan kita terutama saya sebagai ketua pelaksana juga memang harus menjelaskan lebih lagi kepada panitia tersebut, juga miskom pastinya ada, seperti itu sih.
Oke, pertanyaan selanjutnya, kamu sebagai pelajar, apa arti tersendiri buat kamu Hari Pendidikan Nasional? Arti pendidikan nasional bagi saya sebagai pelajar itu penting banget, dan itu tuh sebagai momentum di mana kita mengingat perjuangan pahlawan, terutama juga Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan pendidikan bagi perempuan-perempuan, dan sampai saat ini juga kita bisa menikmati pendidikan dengan baik, dengan fasilitas yang baik. Pertanyaan terakhir, sebagai representasi dari generasi muda, apa pesan yang mau kamu sampaikan untuk Kartini lainnya di luar sana? Untuk Kartini-Kartini di luar sana, pesan dari saya tetap gembira, terus juga mencintai diri sendiri, apapun yang kita milikin, pokoknya harus kita banggakan, seperti itu sih. Juga harus mempunyai pendirian sendiri, jangan tergoyahkan oleh hal-hal lain. Oke, terima kasih Ica. Terima kasih. Saya Artika dan juru kamera Zahra melaporkan. Baik, kembali lagi di Humanity of Affairs Report bersama saya dan Sela selaku salah satu peserta lomba pada acara hari ini. Selamat pagi Sela. Selamat pagi. Baik, kita langsung ke pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaan pertama, kamu berpartisipasi dalam lomba apa? Aku berpartisipasi dalam lomba Putra Putri Mustang. Dari acara hari ini, momentum spesial apa yang paling kamu tunggu? Yang paling aku tunggu itu saat penobatan Putra Putri Mustang pastinya. Menurut pendapat kamu nih sebagai seorang pelajar, penting gak sih untuk kita merayakan Hari Kartini? Penting banget dong, karena itu sebagai salah satu bentuk penghargaan kita kepada Ibu kita Kartini yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan pada saat itu. Dari 1 sampai 10, berapa nilai yang kamu kasih untuk acara hari ini? 10 dong. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Keren banget. Keren banget, sumpah. Pertanyaan terakhir, ada saran atau masukan nggak untuk acara-acara yang akan datang? Oke, sarannya jujur ya, aku pengen mungkin untuk next event perbanyak booth makanan di sini karena kita semua kelaparan. Thank you. Oke, baik, terima kasih saya Artika dan juru kamera Zahra melaporkan. Baik, kembali lagi di Humanity of Affairs Report bersama saya, dan saat ini saya sedang bersama dengan Faika. selaku dari perwakilan Moret. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Ya, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, gimana kesan kamu terhadap kemeriahan untuk acara hari ini? Menurut saya sih, wah meriah banget ya, heboh sampai saya nggak bosen lihat acaranya. Terus acaranya unik-unik semua, menarik semua, bikin saya kalau nonton nggak bosen lah. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu sebagai seorang pelajar, seberapa penting untuk kita merayakan Hari Pendidikan Nasional? Menurut saya penting ya, karena merayakan Hari Pendidikan Nasional itu sama aja kayak menghormati seluruh tenaga kerja di pendidikan. Memeriahkannya itu sama aja kayak menghormati mereka. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dari 1 sampai 10 nih, berapa nilai yang mau kamu kasih untuk acara ini? Untuk sejauh ini mungkin 10. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena emang seru sih acaranya, kayak udah lihat nari, udah lihat orang nyanyi sekarang, ada band juga, nah itu menarik banget. Oke, pertanyaan terakhir, apa harapan kamu untuk SMA Negeri 4 ke depannya? Harapan saya semoga SMA Negeri 4 meraih lebih banyak prestasi daripada yang sekarang dan membanggakan diri sendiri, sekolah, dan negara juga. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya Artika dan juru kamera Zahra melaporkan.